Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Maria. Saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di Klinik Pratama Lentera periode bulan Januari hingga Maret tahun 2023. Latar belakang PKL. Pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah sebuah pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya masing-masing. Maka dengan diadakannya praktik kerja lapangan ini, siswa dan siswi dapat mengasah dan juga mengimplementasikan materi yang didapatkannya di sekolah langsung ke dunia usaha atau industri yang relevan dengan kemampuannya masing-masing. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah sebagai persiapan mental untuk bekerja, untuk memiliki wawasan yang luas mengenai dunia usaha atau industri, memberi pengetahuan terhadap pengalaman kerja, memberi gambaran dunia kerja bagi siswa, membina dan meningkatkan kerjasama antara SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan dengan instansi yang terkait. Manfaatnya adalah kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara instansi atau perusahaan dengan sekolah. Yang kedua, melatih keterampilan siswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pelajaran di SMK Negeri 5 Tangerang Selatan. Tahapan pelaksanaan PKL. Yang pertama, pembekalan PKL. Kegiatan pembekalan PKL dilaksanakan pada 19 Desember 2022 di aula sekolah. Disampaikan Dinas Kesehatan untuk memberi pengarahan dan motivasi sebelum melakukannya kegiatan PKL. Lokasi PKL dipilih oleh siswa itu sendiri sesuai dengan jurusannya masing-masing. Yang kedua, pengantaran PKL. Pengantaran siswa praktik kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 dilakukan oleh guru pembimbing dengan mengantar siswa ke klinik untuk bertemu dan mengobrol dengan kepala instansi di klinik. Yang ketiga, monitoring PKL. Pada saat kunjungan guru pembimbing sekolah menanyakan kondisi dan kabar siswa PKL, apakah mengalami permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang keempat, penjemputan PKL. Penjemputan dilakukan oleh guru pembimbing sekolah untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak klinik. Sebelum meninggalkan tempat praktik kerja lapangan, para siswa berpamitan kepada kepala instansi di klinik serta para pegawai. Para siswa juga memberi cendera mata untuk pihak klinik sebagai bentuk kenang-kenangan karena telah melaksanakan PKL di tempat tersebut. Yang kelima, penilaian laporan PKL. Pada penilaian laporan PKL, pembimbing lapangan menilai siswa dari beberapa aspek, yaitu aspek sikap dan pengetahuan. Dan sebelum selesai PKL, pembimbing lapangan juga melakukan tes tertulis dan penugasan untuk melakukan penilaian. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah setelah menyelesaikan tugas praktik kerja lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa teori yang diajarkan di sekolah dan praktik yang dilaksanakan secara langsung di dunia kerja memiliki banyak perbedaan. Sarannya adalah bagi perusahaan diharapkan memberikan penjadwalan kegiatan yang maksimal untuk para praktikan agar para praktikan tidak memiliki waktu kosong yang terbuang percuma. Selanjutnya saya akan menjelaskan analis resep obat asma di Klinik Pratama Lentera. Pertama, definisi penyakit. Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktivitas bronkus, sehingga menyebabkan kesulitan bernapas. Tak hanya kesulitan bernapas, asma juga menyebabkan gejala lain seperti mengi, batuk-batuk, dan nyeri dada. Asma juga dapat diderita oleh semua golongan, baik muda maupun tua. Yang kedua, gejala penyakit, yaitu sering batuk-batuk terutama di malam hari, susah tidur di malam hari, tenggorokan gatal atau sakit, bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, dan rasa ingin sesak napas atau napas menjadi pendek. Yang ketiga, terapi non-farmakologi. Yang pertama, kelola tingkat stres karena asma sering kali kambuh ketika seseorang mengalami stres yang cukup berat. Untuk itu, penting untuk mengelola tingkat stres dan mencari cara untuk menurunkan tekanan hidup sehari-hari. Yang kedua, hindari kebiasaan merokok, karena merokok dapat merusak saluran pernapasan dan memperburuk gejala asma. Untuk itu, disarankan untuk menghindari kebiasaan merokok. Yang ketiga, hindari hal-hal yang menyebabkan alergi seperti serbuk sari, tungau, spora jamur, dan lain-lain. Yang keempat, cukupi kehidupan tidur setiap hari, karena kurang tidur juga dapat memperburuk gejala asma. Yang keempat, terapi farmakologi. Yang pertama, kortikosteroid. Selain mengurangi frekuensi munculnya serangan asma, obat kortikosteroid juga dapat digunakan untuk mengobati asma yang sedang kambuh dengan cepat.
Yang kedua, teopilin. Teopilin membantu merilekskan otot-otot yang meradang di sekitar saluran udara atau bronkus agar Anda bisa bernapas lebih lega. Yang ketiga, ipratropium. Ipratropium mampu melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang mengencang saat asma kambuh, sehingga penderita asma pun dapat kembali bernapas dengan lancar. Yang kelima, analisis resep penyakit asma di klinik Pratama Lentera. Yang pertama, untuk inskriptio atau nama dokter, alamat dan tanggal dibuatnya resep, keterangannya lengkap. Yang kedua, untuk invokatio atau tanda buka penulisan resep, keterangannya lengkap. Yang ketiga, untuk ordinatio atau nama obat, jumlah obat, dan cara pembuatan, keterangannya lengkap. Yang keempat, signatura atau aturan pakai, keterangannya lengkap. Dan yang terakhir, subskriptio atau paraf atau tanda tangan dokter, keterangannya lengkap. Yang keenam, monografi bahan. Terdapat 2 obat untuk penyakit asma, yaitu yang pertama metilprednisolon. Golongan obatnya keras, jenis sedianya tablet, mekanisme kerja dengan cara mencegah tubuh melepaskan senyawa kimia yang memicu peradangan. Indikasinya mengobati peradangan, efek sampingnya sulit tidur atau insomnia, perubahan mood, jerawat, dan kulit kering. Yang kedua ada teosal. Golongan obatnya keras, jenis sedianya tablet, mekanisme kerjanya dapat bekerja dengan mengaktifkan enzim yang berfungsi untuk menenangkan atau relaksasi otot pada dinding saluran pernapasan. Indikasinya mengobati gangguan pernapasan. Efek sampingnya tremor halus, sakit kepala, mual, dan muntah. Yang ketujuh, pengambilan bahan. Untuk resep 1, ambil 10 tablet teosal, masukkan ke dalam klip plastik, dan tandai 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan, diminum pagi, siang, dan sore hari. Untuk resep yang kedua, ambil 10 tablet metilprednisolon 4 mg, masukkan ke dalam klip plastik, dan tandai 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan, diminum pada pagi, siang, dan sore hari. Dan yang terakhir, penyerahan obat. Untuk wadah, di plastik klip, etiketnya putih, labelnya harus dengan resep dokter. Aturan pakainya untuk metilprednisolon 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, diminum di pagi, siang, dan sore hari. Yang kedua, teosal diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, diminum pagi, siang, dan sore hari. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja adalah hal yang penting untuk dilakukan. Semoga kegiatan PKL ini terus diadakan agar pengetahuan siswa semakin luas, tidak hanya dari bangku sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.